Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, menjelang Idul Adha, permintaan hewan kurban di Aceh mulai meningkat. Kondisi ini membuat harga hewan kurban mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kita bergabung bersama rekan Al-Hadi Habibi di Aceh Besar Aceh dan Heinrich Tera dari Jakarta. Kita ke Aceh terlebih dahulu. Selamat siang Al-Hadi, dari pantauan Anda seperti apa penjualan hewan kurban di Aceh pada hari ini? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, saat ini memang sejumlah pasar hewan ataupun juga peternakan yang ada di Aceh ini mulai ramai dikunjungi oleh warga untuk berburu atau membeli hewan kurban yang akan dijadikan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Dan seperti yang saya laporkan saat ini, saya berada di salah satu usaha peternakan yang ada di kawasan Aceh Besar, di mana di salah satu usaha peternakan ini juga sudah mulai ramai didatangi masyarakat untuk berburu hewan kurban. Untuk mengetahui seperti apa animo masyarakat untuk berburu hewan kurban, kita akan coba berbincang-bincang dengan pemilik usaha dari peternakan di kawasan Aceh Besar ini. Assalamualaikum, Bang. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bang apa namanya, Bang? Iya, Bang Firza. Bang Firza. Iya. Gimana nih Bang, jelang Hari Raya Idul Adha, kemudian juga tradisi megang di Aceh, gimana udah penjualan hewan kurban sekarang trennya? Alhamdulillah kita di Aceh di sini animo masyarakat untuk melaksanakan kurban begitu tinggi, dan itu menjadi salah satu keunggulan kita daerah Serambi Mekah, karena setiap warga Aceh itu sangat memahami bahwa sesungguhnya kurban itu harus dilakukan itu setiap tahun ya. Terkait dengan lonjakan permintaan mendekati hari kurban, itu setiap tahun alhamdulillah lazim terjadi. Kalau kita lihat dari tren tahun lalu, tahun ini itu menunjukkan kestabilan permintaan, karena dari 3 outlet yang kita siapkan 500 ekor hewan kurban, insya Allah itu habis semuanya, insya Allah. Berarti kalau untuk peningkatan harga kira-kira meningkat berapa persen ya Bang dibandingkan dengan Kalau biasa? harga, kalau kita baca dari tahun lalu masih tetap sama ya, 10 hingga 20% terjadi peningkatan. Tapi karena itikat kurban yang begitu tinggi dari masyarakat Aceh, alhamdulillah itu tidak menjadi satu persoalan yang krusial. Untuk di tempat kita ini dijual mulai dari harga berapa? Kalau di tempat kita menjual harga hewan kurban khususnya kambing di harga 2,3 juta, sapi di harga 18 juta, dan kambing maksimalnya kita bahkan ada yang menjual di harga sekitar 10 hingga 15 juta. Kalau kita lihat dari animo tahun ini, masyarakat Aceh itu lebih cenderung memilih kambing di harga 2,8 atau 2,9 hingga 3,5 juta. Kira-kira Bang, untuk memastikan kesehatan hewan ternak ini gimana nih Bang? Apakah ada vaksin atau pemeriksaan kesehatan? Iya, di tempat kita Kuta Raja Akikah setiap harinya itu kita selalu melakukan pengecekan kesehatan kambing, dan apabila ada kendala itu selalu kita tangani sesegera mungkin. Dan syukurnya kambing di tempat kita, setiap pelanggan yang ingin membeli tidak perlu khawatir karena memang sudah kita garansikan. Artinya ketika dia sakit ataupun dia mati itu akan kita ganti. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Firza. Dan memang saat ini pihak pemerintah Aceh juga memastikan bahwa ada sekitar stok 68.000 lebih hewan kurban yang tersebar di 23 kabupaten, dan dengan angka yang sebesar itu diharapkan memang ini mencukupi untuk baik untuk kebutuhan kurban maupun juga untuk tradisi megang Idul Adha 1479 Hijriah. Demikian, Marcel. Baik, dari Aceh Besar kita beralih ke Jakarta bersama rekan Heinrich Tera. Tera, bagaimana penjual ini bisa memastikan kondisi kesehatan dari hewan-hewan kurban saat ini? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di salah satu lapak sapi Bali yang berada di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat, dan bisa dilihat bahwa saat ini di belakang saya merupakan kumpulan sapi Bali yang diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban, dan bisa dilihat bahwa sapi-sapi yang ada di belakang saya ini dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi yang kokoh begitu jika kita lihat secara visual saat ini. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima untuk sapi-sapi yang ada di sini, berdasarkan keterangan dari penjual bahwa dikatakan untuk
keseluruhan di sapi di sini sudah melakukan cek kesehatan dan juga sudah melalui karantina terlebih dahulu sebelum sampai ke daerah Jakarta untuk diperjualbelikan sebagai hewan kurban. Dan saat ini untuk lebih jelas mengenai kesehatan dan juga karantina yang telah dilakukan oleh penjual sapi, saat ini sudah bersama saya Pak Iwan Setiawan selaku pemilik lapak dari sapi Bali yang ada di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Bapak, selamat siang. Pak, ini bisa dijelaskan nggak Pak, untuk sapi-sapi Bali yang ada di sini itu kemarin melalui cek kesehatan apa saja Pak? Jadi sebelum datang ke sini kan mereka masuk karantina di Dinas Peternakan Bali ya, karena kami memang ngambil dari Bali. Tentunya sudah dilakukan pemeriksaan di Bali lah gitu. Nah kemudian setelah sampai di sini kami diperiksa juga oleh Dinas KPKP Provinsi Jakarta ya, terutama Kecamatan Jakarta Barat gitu, Kecamatan Palmerah, Wali Kota Jakarta Barat. Alhamdulillah mereka sudah melakukan pemeriksaan bersama dokter hewan, jadi diperiksa hidung dan mulut, kemudian kuku gitu loh. Yang paling utama itu sama kesehatan secara fisik ya, figurnya. Terus kemudian kelayakan secara syariat, dalam arti apakah giginya itu ada beberapa yang sudah tanggal, sudah poel, itu kan merupakan syarat diperbolehkannya untuk hewan dikurbankan gitu. Kira-kira seperti itu. Pak, lalu untuk sapi-sapi di sini ya Pak, sapi bisa dikatakan sehat itu dengan kriteria yang seperti apa Pak? Jadi secara fisik sebenarnya sudah bisa kelihatan. Kalau indikasi pertama misalnya untuk seperti PMK ya, penyakit mulut dan kuku itu hidungnya berlendir, kemudian mulutnya berbusa gitu ya, itu indikasi awal. Kemudian ada kuku-kukunya yang luka gitu loh, itu bisa terindikasi dia sakit. Nah makanya pada saat kedatangan mereka kami melakukan pemeriksaan awal lah terhadap mereka. Setelah itu tim dari Dinas KPKP Jakarta Barat datang mengunjungi kami untuk pemeriksaan gitu. Pak Iwan, terima kasih Pak untuk waktunya. Dan pemirsa, tadi juga kami sempat berbincang secara langsung dengan pembeli maupun juga dari mereka yang mencari hewan kurban, bahwa tadi dijelaskan juga para pembeli ini untuk saat ini dalam memilih hewan kurban mereka lebih concern atau mereka memiliki beberapa kriteria sendiri untuk melihat sapi-sapi yang ada di sini. Bisa dilihat bahwa tadi ketika perbincangan kami, mereka sebelum membeli mereka memastikan dulu bahwa sapi-sapi yang ada di sini sudah memiliki sertifikat. Dan untuk sertifikatnya sendiri bahwa tadi kami melihat ketika ada transaksi dijelaskan juga untuk para penjual dan juga pembeli, mereka menunjukkan masing-masing menunjukkan sertifikat-sertifikat yang ada dari sapi-sapi ini. Dan berdasarkan informasi yang telah kami dapat saat ini di lapak sapi Bali yang ada di Kemanggisan, ini semua sapi yang ada di sini berjumlah 72 sapi, dan untuk saat ini sudah dijual sebanyak 71 sapi yang berarti saat ini hanya ada tinggal satu sapi lagi yang belum dibeli begitu. Dan untuk saat ini sapi-sapi di sini juga dijamin dari segi makanannya. Bisa dilihat bahwa saat ini untuk makanannya ada jerami dan juga kedembong pisang serta rumput pokcong yang dapat dikasih. Dan untuk sementara demikian Marcel yang dapat kami sampaikan terkait penjualan lapak sapi Bali yang ada di Kemanggisan, Jakarta Barat. Baik, terima kasih Heinrich Tera dari Jakarta dan sebelumnya Al-Hadi Habibi dari Aceh Besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.